Ini sudah bisa saya buat acuan, Pak, bahwa nantinya kalau harga itu turun, ketika ada harga yang menuju di angka 0,50 tadi sama 0,618 dari pengamatan saya pasti ada pembalikan, Pak. Oke, jadi untuk scalping mungkin Masnya punya strategi yang berbeda atau memang sama aja seperti ini, hanya saja entry-nya ya lebih masuk ke time frame yang lebih kecil seperti itu, atau ada strategi yang berbeda untuk strategi scalping yang biasanya Mas gunakan? Untuk melihat harga itu sama saja ya, Pak, kalau saya. Yang membedakan saya masuknya cuma di time frame lebih kecil gitu aja. Kalau yang saya gunakan untuk strateginya cuma support resisten, supply and demand tadi, sama Fibonacci retracement. Sama saja, Pak. Oke, tadi untuk support resisten kan udah nih, support, resisten, horizontal, sama trendline. Untuk supply and demand-nya mungkin Mas bisa berbagi bagaimana sih Masnya menentukan supply and demand dari si ini, dari si harga gitu. Oke, supply and demand yang saya gunakan tadi ya cuma rally bis rally sama drop bis drop, Pak. Oh, itu menjadikan sebagai supply and demand gitu? Iya, Pak. Kalau dalam kondisinya seperti ini, contohnya daily nih, itu Masnya gimana cara nariknya? Apakah Mas langsung melihat ini sebagai base, itu dijadikan demand begitu? Oh, enggak, Pak. Bukan, ini kan base nih, rally, base, rally. Kalau saya tergantung ya, Pak. Biasanya sulit ya kalau nggak gambar ya, Pak. Di time frame lebih kecil, Pak. Time frame H4 apa H1? H1. Satu. Oke, terus, nah gimana nih contohnya? Ini kan naik nih. Gimana contoh demand untuk cari area baik? Oke, geser ke belakang coba, Pak. Ini terus. Oke, lagi, Pak. Sebenarnya banyak, tapi saya carikan yang lebih jelas ya, Pak. Ini bukan? Oh, bukan, Pak. Bukan. Ini, di sini. Bukan. Di sini mungkin. Nah, bawahnya. Ya, Pak. Tadi, Pak. Contoh itu sebagai contoh aja. Yang yang mana nih? Atas sedikit. Nah, itu ada plus kan, Pak? Ini. Bawahnya. Yang nah, bener. Ini ya? Kayak gitu. Saya cuma kayak gitu, Pak. Rally, nanti sideways, setelah itu rally lagi. Nah, di area sideways-nya, area base-nya itu yang saya gunakan acuan untuk kemungkinan harga di situ akan berbalik arah, memantul. Nanti kita bisa ngambil buy kan, Pak, gitu. Oh, ini kayaknya lebih ke pullback lah, Mas. Bukan sideways. Ini kan turun ya? Iya, Pak. Gimana ya, daripada gitu, Pak. Jadi ya base gitu aja kalau saya. Oh, berarti Masnya mengidentifikasi pullback ini sebagai base untuk demand ya? Kemudian Masnya narik nih ke sebelah kanan begitu ya? Ya, gitu. Benar nggak, Mas? Iya, benar, Pak. Kayak gitu. Oh, iya. Banyak kok sebenarnya di chart, tapi kalau nggak megang sendiri itu sulit, Pak. Oh, berarti coba saya carikan untuk yang downtrend. Berarti kalau Masnya ini sebagai demand berarti ya, ini ya? Benar nggak? Ini apa kurang untuk sebagai downtrend? Bisa nggak seperti ini sebagai supply? Tapi yang saya cari nggak seperti itu, Pak. Bukan seperti ini. Bukan seperti itu. Harusnya yang bagaimana, Mas? Harus yang banyak candlestick-nya ini berjejer atau minimal 3 atau berapa atau gimana? Di dekatnya gimana ya? Coba saya bentar, Pak.
Saya carikan di chat Pak, bentar. Atau saya gambarkan aja Pak Oh, boleh boleh. di Di whiteboard ya. iya. Nah, untuk base-nya ini Pak, ya kan Pak. Nah, biasanya harga atas contoh saya gunakan kayak gini Pak. Setelah itu semisal harga berbalik, nah ini untuk acuan saya untuk entry Pak, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gini Pak. Oke, berarti market buat rally, kemudian dia buat base, kemudian dia rally lagi, baru masnya enter di base yang pernah di break ya, begitu ya? Iya Pak, base yang pernah di break. Oke. Kayak gini kurang lebih. Sebenarnya banyak kok. Wah, nggak bisa share screen ya ini Pak. Coba sekali lagi Mas, siapa tahu bisa. Bentar Pak. 2000 years later. Tetap nggak bisa Pak. Saya aja yang share. Berarti kurang lebih seperti inilah tadi ya, yang daily. Inilah langkah-langkahnya ya, biar penonton bisa mendapatkan ilmu tambahan ini. Yang pertama, tarik dulu jalur untuk mengidentifikasi tren, benar ya Mas ya? Iya Pak. Kemudian tarik Fibonacci retracement, biasanya di 0,5 ke 0,618. Kemudian tarik garis trend line, ini bisa dari bawah, bisa dari atas ya Mas ya, tergantung kondisi trennya ya. Iya, kalau downtrend dari Atas ya. di atas, kalau uptrend dari bawah Pak. Oke, kemudian perhatikan rally base rally dalam kondisi uptrend, break SNR, dan sebaliknya. Nomor 5, zona entry-nya 0,5 ke 0,618. Iya, untuk kita ngambil entry-nya. Entry ya. Kemudian stop loss-nya Fibonacci 1.0 dan TP-nya itu resisten ya. Resisten. Trend line atau horizontal. Iya, begini kurang lebih Mas ya. Iya Pak, benar Pak. Dan ini berlaku untuk semua pair ya Mas ya. Untuk Masnya menggunakan teknik ini, baik itu di Euro USD, Euro AUD, kemudian GBP USD dan Gold. Ini Masnya gunakan seperti ini juga ya untuk tekniknya ya. Sama saja sebenarnya. Oke. Menurut saya ini sangat simpel ya Mas ya. Simpel dan tidak terlalu ribet ya kan. Iya Pak. Dan ini juga cocok untuk pemula kan gitu. Hanya saja paling ke karakter marketnya kan gitu. Untuk setiap pair kan itu karakternya beda-beda. Ya ada yang mungkin pair favorit aja Mas. Dalam menggunakan teknik ini, Masnya lebih suka itu trade-nya di pair apa dengan teknik ini? Atau lebih nyaman ya? Lebih nyaman atau lebih senang, lebih sering gitu? Di pair apa Mas? sering Pak. Gimana, Mas? Sebenarnya nggak ada pair favorit ya Pak. Oh nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada kalau saya. Yang penting ada peluang, semisal saya kenal peluang itu saya masuk gitu di semua pair gitu. Oh gitu, oke. Berarti kalau seandainya belum ada setup seperti ini, lebih baik di skip gitu ya, atau ditunggu untuk besoknya gitu ya? Iya Pak, bener Pak. Daripada kita masuk malah membuang peluru kan Pak, ketika kita nggak kenal peluang kita, maksudnya kita entry nggak kenal dengan apa yang kita entry gitu Pak. Iya benar. Nah kemudian kalau untuk Masnya sendiri, apakah itu menggunakan teknikal atau mungkin Masnya juga memperhatikan aspek fundamental seperti news? Gini, kalau news saya nggak terlalu ya Pak, karena
gimana ya, kalau news itu menurut saya sebelum terjadinya news itu di pola sebenarnya sudah terbentuk gitu. Contoh semisal kemarin saya entry di waktu ada NFP di XAU USD itu kan di trendline, setelah itu saya entry sell dia turun, waktu itu ada news. Itu sebenarnya sama gitu. Kalau menurut saya cuma mempercepat geraknya harga aja gitu. Kalau untuk news ya. Untuk mempercepat geraknya harga. Gitu, Pak. Berarti untuk saran nih, biar teman-teman kan yang lagi nonton konten kita bisa mendapatkan inspirasi lah dari Mas Agung. Sarannya untuk pemula dari Mas Agung sendiri apa sih, Mas? Bagaimana kira-kira saran untuk pemula? Ya, jangan menggebu-gebu, yang penting belajar, baca-baca atau lihat-lihat YouTube channel gitu, tapi yang benar gitu, Pak. Karena banyak kan yang nggak benar, bukan yang nggak benar, tapi ada di belakang itu ada tujuannya gitu kan, Pak. Mungkin mengenal resiko terlebih dahulu, resiko trading itu gimana, setelah itu belajar menjaga money management, ngelola modal kita di trading gitu aja, Pak. Kalau Masnya dulu modal di awal pemula itu berapa? Langsung masuk gede atau gimana? Saya dulu kecil, Pak. Kecil. Setelah itu saya compounding sama saya masukin lagi gitu, Pak. Dari nabung gitu. Sama buat YouTube kan. Setelah itu buat YouTube ada AdSense sedikit, saya masukkan lagi ke modal. Saya buat modal gitu. Dan saya kan dulu suka scalping, trading saya itu kan full margin, jadi lebih cepat gitu. Tapi dari sini saya pikir-pikir, saya itu kan pengen langgeng, Pak, di industri ini, masa di trading. Jadi kalau full margin takutnya malah ya amit-amit malah belum tikar gitu kan, Pak. Karena resiko full margin kan kayak gitu. Iya. Dulu cuma dapetin $2.000 itu cepat kan, Pak, karena full margin. Tuh. Tapi sekarang udah gimana? Udah naik jadi jutaan dolar atau gimana? Gimana, Pak? Sekarang udah jadi jutaan dolar atau gimana? Dulunya kan full margin $2.000 nih, Mas. Sekarang dikurangi volumenya atau transaksinya yang dikurangi, atau jam tradingnya yang dikurangi, volume entry-nya, volume load-nya, atau bagaimana? Kalau saya sesuaikan dengan risiko saya, Pak. Semisal saya menggunakan $10.000 gitu ya, Pak. Berarti kan resiko kita cuma $100 kan, Pak, gitu. Berarti $100 1% gitu? Pak, 1% sampai 2% resiko saya. Sekali trading ya? Sekali trading. Jadi untuk lot itu kan kita untuk menentukan lot itu kan sesuai dengan SL kita kan, Pak. Iya. Tapi dulunya full margin ya, risiko 100% gitu ya? Ini risikonya udah dikurangi ya? Iya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Mas, sebelum ditutup? Karena Masnya udah jelasin kan tadi mengenai tekniknya, risikonya, sama sarannya juga. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Sampaikan mungkin untuk teman-teman ya nih, Pak. Mungkin buat teman-teman jika mau belajar ya jangan menggebu-gebu lah. Terus jangan berekspektasi terlebih dahulu, karena di sini itu memang apa ya namanya, semisal kita sulit, Pak. Udah, Pak. Udah. Sebenarnya banyak, Pak, tapi nggak perlu lah. Intinya belajar aja dulu ya, Mas ya. Iya, Pak. Karena kan orang nggak mau belajar tapi pengennya cepat kaya, itu biasanya untuk pemula ya kan? Iya, Pak. Berarti untuk targetnya lah nih, Mas. Biasanya Mas itu targetnya sebulan, punya target nggak? Sebulan saya harus dapat 15% atau 10% gitu. Oh,
Kalau saya nggak punya target ya Pak. Semisal selama sebulan itu dapatnya cuma 6%, 5% ya udah gitu aja. Yang penting kita nggak minus gitu aja selama 1 bulan itu. Oh berarti sampai sekarang ini Masnya udah nggak pernah minus lagi dalam sebulan. Dalam sebulan itu udah pasti udah pasti profit gitu. Entah berapa 1% atau berapa persen gitu. Iya Pak, walaupun cuma 1%, saya pernah 1% gitu selama 1 bulan. Oh, yang penting modalnya aman gitu ya kalau sama Masnya. Itu aja yang kita buat pegangan sebenarnya kan kita yang penting modal kita aman gitu. Oh bagus ini berarti psikologi Masnya udah mateng kan gitu, nggak emosi lagi contohnya kan. Dan sulit untuk mengatur psikologi kita kan di trading ini. Ya itu gimana itu Mas untuk ngatasi psikologi trading itu kan biasanya kita ketika loss nih kan kita emosi tuh. Ini kok marketnya naik ini, padahal tadi kan udah pas analisanya, tapi naik lagi dia setelah saya close, akhirnya open lagi kan gitu. Itu Masnya pernah nggak gitu? Pernah Pak, pernah, semua pasti pernah. Leveragenya aja Gimana caranya Mas tuh untuk ngatasi masalah yang begitu? biar nggak sama ya Pak. Leverage saya kecilin. Berapa Saya itu? pakai 1/20. 1/20 ya? 1/20. Saya nggak jadi semisal nggak bisa lebih dari resiko saya nantinya. Itu. Contohnya nih Mas open di XAU contohnya, itu Masnya $10.000 itu berapa lot biasanya Masnya? 0,1 atau bagaimana? 0,1 posisi lotnya, kemudian stop lossnya yang dijauhin atau lotnya yang diperbesar, atau berapa lot yang biasanya Mas masukkan untuk modal $10.000? Saya tergantung pipnya Pak. Dapat berapa pip. Semisal kan kita mendapatkan 100 pip, semisal kita mendapat 100 pip, kita menggunakan 1 lot kan berarti resiko kita nanti $100. Gitu. Biasanya semisal saya itu mendapatkan 100 pip untuk antara kita entry dengan SL, saya menggunakan 1 lot gitu. Menggunakan lotnya 1 lot gitu. Oh Masnya open 1 lot per $10.000? Iya Pak. Itu stop lossnya berapa? Berarti 1 poin dong? Maksudnya? Contohnya harga emas 1.950. Iya. Masnya open buy 950. Itu stop lossnya di berapa? Gini Pak, jadi semisal antara gini, saya menentukan SL kan dari support kan, pasti saya taruh SL saya itu di support. Jadi nanti semisal saya entry saya entry di 0,618 tadi, lalu SL saya di support, saya tarik aja, saya hitung aja dari 6 saya entry dengan support itu berapa pip itu. Semisal nantinya itu ketemu 100 pip, berarti kan kita menggunakan 1 lot untuk resiko kita 1%. Misal menggunakan $10.000 tadi, kan resiko kita cuma $100 kan gitu. Oh intinya dari entry ke support tadi ke SL itu maksimal harus $100 lah ya kerugian ya kalau seandainya gagal gitu. Oh ya ngerti paham. Oke. Oke baik, terima kasih buat Mas Agung. Jadi buat teman-teman yang masih pemula bisa juga mampir di channel YouTube kita dan di channel YouTube-nya Mas Agung. Tadi apa namanya YouTube channelnya Mas? Agung Priyambada Pak. Ya Agung Priyambada, dan di sana juga ada teknik-teknik trading ya. Baik itu di YouTube channel kita PTPPI dan di YouTube channelnya Mas Agung Priyambada. Nanti teman-teman bisa menambah ilmu dari sana, dan jangan lupa di subscribe juga untuk YouTube channel kita kan begitu. Kepada Mas Agung kita ucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi. Mudah-mudahan konten kita ini bisa bermanfaat bagi trader-trader yang ada di Indonesia Mas. Dan jika ada teman-teman yang tertarik untuk menggunakan teknik trading yang digunakan oleh Mas Agung, nanti mungkin bisa mampir ke channel YouTube-nya Mas Agung untuk belajar begitu. Iya Pak. Ya baik, jadi itu saja Mas untuk hari ini. Kita mengucapkan terima kasih. Semoga Masnya tetap profit terus, dan skill tradingnya bisa bertambah, dan akunnya bisa tetap langgang seperti yang Mas inginkan. Amin. Oke Mas, itu saja. Kita ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore Mas Agung. So keep me company. Swear they holding on my feet, but they not under me. The fumes on you sweaters.
Yes.